Selamat siang, perkenalkan nama saya Ananda Saki Wijaya. Dengan ini saya akan melakukan presentasi di mata kuliah Riset Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Wawon Priyatna dengan judul Evaluasi Keamanan Jaringan Nirkabel atau Wi-Fi Institusi menggunakan metode penetration testing execution standard atau PTIS. Disusun oleh saya sendiri Ananda Saki Wijaya dengan NPM 2023 10715111. Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jakarta Raya 2026. Untuk daftar isi bisa dibaca kata pengantar. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan dan juga mempresentasikan proposal yang saya kerjakan hari ini pada ini dengan berjudul Evaluasi Keamanan Jaringan Nirkabel atau Wi-Fi Institusi menggunakan metode Penetration Testing Execution Standard (PTIS). Proposal ini saya kerjakan sebagai tanggung jawab saya dan bukti keseriusan saya dalam berkuliah di mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, saya banyak sekali mendapat bantuan, support, dan juga relasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Irjen Pol Dr. DRS Bambang Karsono selaku Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Bapak Ir Bernardus Gunawan Sudarsono selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Ibu Prima Dina Artika selaku Ketua Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Bapak Wowon selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Teknologi Informasi sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, dan masukan berharga dalam penyusunan proposal penelitian ini. Segenap Bapak dan Ibu dosen program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan, serta kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moral maupun material yang tak terhingga selama penyusunan proposal ini berlangsung. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan program Studi Informatika Angkatan 2023 yang saling memberikan dukungan, diskusi, dan juga bantuan hingga terwujudnya proposal ini dengan baik dan juga benar. Untuk pendahuluan, di latar belakang ketergantungan institusi terhadap jaringan terkabel atau Wi-Fi sebagai sarana utama komunikasi data dan akses informasi ini sangat meningkat dan juga sangat dibutuhkan karena hampir seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun di negara lain itu tergantung dan juga ketergantungan oleh WiFi. Sebab dengan WiFi ini kita tidak perlu repot menghitung, mengkalkulasikan, dan juga merasakan borosnya kuota. Karena dengan berbasis WiFi semua adalah unlimited dan hanya dibayar per 1 bulan sekali dan juga bisa menampung sekitar 32 klien sekaligus atau bahkan 24. Fleksibilitas akses yang ditawarkan oleh teknologi ini seringkali menjadikan titik paling rentan dalam infrastruktur keamanan jaringan secara keseluruhan. Banyak kasus seperti
pencurian data, dan juga banyak masalah lainnya. Banyak institusi yang hanya mengandalkan enkripsi standar tanpa melakukan audit keamanan secara berkala. Hal ini membuka peluang bagi berbagai macam serangan seperti man in the middle, roach access point, hingga eksploitasi celah pada protokol enkripsi, WPA itu maupun WPA 3. Permasalahan utama muncul ketika pengujian keamanan yang dilakukan hanya bersifat parsial dan tidak terstruktur, sehingga banyak potensi kerentanan teknis yang luput dari pengawasan. Dampaknya bukan hanya pada risiko kebocoran. Data rahasia ini di institusi, tetapi juga potensi gangguan layanan yang dapat menghambat aktivitas operasional harian. Oleh karena itu diperlukan sebuah evaluasi keamanan yang mendalam dan menyeluruh menggunakan metodologi Penetration Testing Execution Standard atau PTIS. Metodologi ini dipilih karena PTIS menawarkan pengujian yang terstandarisasi, komprehensif, dan mempresentasikan tahapan serangan cyber di dunia nyata secara terstruktur. Melalui metode ini, celah keamanan dapat dibuktikan sebenar dan juga kebenarannya secara nyata, bukan sekedar asumsi teoritis, sehingga dapat dirumuskan mitigasi yang bersifat preventif sebelum celah tersebut dieksploitasi oleh pihak peretas. Masuk ke poin 1.2. Identifikasi masalah. Contohnya berbagai berikut. 1. Tingginya ketergantungan institusi pada jaringan nirkabel Wi-Fi seringkali tidak diimbangi dengan audit keamanan yang terstruktur dan berkala. 2. Infrastruktur jaringan nirkabel menjadi titik paling rentan terhadap ancaman serangan cyber. 3. Penggunaan enkripsi standar pada institusi rentan terhadap serangan seperti man in the middle, roach access point, serta eksploitasi protokol WPA 2 dan juga WPA 3. Pengujian keamanan yang bersifat parsial menyebabkan banyaknya kerentanan teknis yang luput dari pengawasan, yang beresiko memicu kebocoran data dan gangguan operasional. 1.3. Rumusan masalah. Bagaimana hasil evaluasi dan identifikasi celah keamanan pada infrastruktur jaringan nirkabel atau Wi-Fi? Institusi saat diuji menggunakan tahap penetration testing execution standar. Yang kedua, tindakan mitigasi dan rekomendasi pengutamaan. Sorry, tindakan imi, tindakan mitigasi dan rekomendasi penguatan hardening. Teknis apa yang perlu diterapkan untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan pada jaringan tersebut? Salah satunya adalah kerentanan dan juga permasalahan. Batasan masalah. Evaluasi keamanan jaringan nirkabel dilakukan oleh menggunakan 7 fase metodologi penetration testing execution standar. Arah simulasi serangan difokuskan secara terkontrol pada pengujian ketahanan protokol autentifikasi, deteksi roach access point, dan simulasi intersepsi paket data. Lingkungan pengujian menggunakan sistem operasi Kali Linux yang dilengkapi tools pendukung seperti Aircrack, Sweet, Wireshark, dan Wi-Fi atau Bettercap. Pengujian dilakukan secara etis, white hat, dan mematuhi batasan hukum melalui dokumen surat izin Rules of Engagement yang disetujui oleh pengelola institusi. Poin selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan pertama, mengevaluasi mengidentifikasi celah keamanan pada infrastruktur jaringan. Yang kedua, merumuskan tindakan mitigasi dan menyusun rekomendasi penguatan
teknis untuk mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan pada infrastruktur jaringan tersebut. Manfaat penelitian. Satu, manfaat praktis menghasilkan rekomendasi dan solusi teknis yang bersifat preventif dan strategis bagi pengelola sistem guna menutup celah keamanan nirkabel sebelum dieksploitasi oleh peretas. Manfaat kedua, manfaat teoritis, memberikan kontribusi pada kajian keilmuan, infrastruktur, dan keamanan jaringan dengan menerapkan metodologi PTIS dalam melakukan simulasi pertasan yang terstandarisasi. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan bab 5 penutup. Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terkait. Rangkuman ini diambil dari 5 penelitian terkait yang menjadi landasan, yaitu Kusuma dan Hidayat 2022, Pratama dan Wibowo 2023, Saputra Zian dan Abdurrahman 2023, Rahman dan Setiawan 2024, Santoso dan Yulianto 2025. Kesenjangan penelitian. Teori pada variabel yang digunakan, keamanan jaringan, network security, jaringan terkabel, protokol keamanan WP2 dan WP3. Penetration testing atau uji penetrasi. Konsep IPv4 dan juga IPv6. IPv4 atau Internet Protocol versi 4 menggunakan format alamat 32 bit. Dalam konteks penetration testing Wi-Fi, eksploitasi ARP spoofing dan manipulasi DHCP. IPv6 menggunakan alamat 128 bit yang dibuat untuk mengatasi kehabisan alamat IPv4. IPv6 menggunakan Network Discovery Protocol atau NDP yang memiliki profil keterentanan berbeda. Namun, jika jaringan Wi-Fi institusi berjalan dengan metode dual stack, penyerang sering kali memanfaatkan celah IPv6 sebagai routing bypass. Metodologi penelitian yang digunakan PTIS. Penjelasan tahapan yang dilakukan adalah interaksi pra, penugasan, pengumpulan informasi, pemodelan ancaman, analisis kerentanan, eksploitasi, pasca eksploitasi, pelaporan. Spesifikasi perangkat, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, meliputi sistem operasi, Arcrex Suite, Wireshark, Wi-Fi, atau Buttercap. Kerangka penelitian, tahap inisiasi, tahap legalitas, tahap pemetaan atau observasi sistem, tahap evaluasi, dan juga penetrasi utama. Serta yang kelima, tahap evaluasi dampak, dan juga tahap rekomendasi dan penyelesaian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi keamanan jaringan nirkabel Wi-Fi yang telah dilakukan dengan menggunakan metodologi penetration testing execution standard PTIS. Infrastruktur memiliki celah keamanan kritis. Simulasi serangan berhasil membuktikan bahwa klien nirkabel dapat dimanipulasi untuk berpindah koneksi ke root access point buatan peneliti. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh dengan PTS berhasil memetakan bahwa kerentanan utama bukan hanya terletak pada protokol enkripsi, melainkan juga pada aspek konfigurasi manajemen frame protection. Sekian presentasi dari saya, Ananda Saki Wijaya, dengan NPM 2023 10716111.
Terima kasih, selamat siang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kebisingan yang terjadi di tempat yang saya lakukan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon keringanan untuk penilaian Pak Won. Selamat siang, terima kasih.